Official Studio kelas 3 NDPI Al-Hidayah 2 mempersembahkan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Dia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Saba. Akankah pertemuan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis mengenal Allah? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Aduh, gawat. Ini gempa bumi apa ada konser dangdut nih? Getarannya sampai ke antenaku. Asyukuri innaka yama tariyama antihi innaka yama atariyama. Mas Kupin, apa yang kamu katakan? Bahasamu kayak alien kesasar. Kita ini lagi terancam punah. Kamu malah merek. Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Cepat, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Wahai para semut, jangan terburu-buru. Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah. Mendengar kekhawatiran para semut, Nabi Sulaiman tersenyum geli dan bersyukur atas keputusannya. Pasukan pun dialihkan menyelamatkan koloni semut dari kehancuran. Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah, Baginda. Bagus. Lalu bagaimana dengan kubur? Maafkan hamba, Baginda. Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya. Kemana perginya Hudhud? Lihat, Baginda. Itu dia, si Hudhud. Dari mana saja kau, Hudhud? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Dan hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba, Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui. Berita apa gerangan? Wahai Hudhud, semoga berita itu cukup penting sehingga membebaskanmu dari hukumanku. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu, Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Hamba melihat sendiri bagaimana Ratu Balqis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan. Baik Baginda, apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik, Baginda. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis. Burung Hudhud yang mengantarkannya. Ketika ada surat, burung Hudhud menemui Ratu Bilqis menjelaskannya lalu melakukan seperti surat. Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah dan penguasa Baitul Maqdis, diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang ratu sembah. Oleh karenanya,
aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat, coba kalian baca. Kurang ajar. Lancang sekali dia pada ratu kita. Memangnya siapa dia? Apa dia belum tahu kehebatan ratu kita? Wahai ratu, kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu. Benar, biar dia tahu rasa. Aku memiliki rencana lain. Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Sulaiman. Semoga hatinya menjadi lunak dan terpesona, sehingga ia akan menurunkan hidupnya. Ratu Bilqis selalu mengirim surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Maaf Baginda, ada 2 orang utusan dari negeri Sabah ingin bertemu dengan Baginda Raja. Persilahkan mereka masuk. Baik, Raja. Kami datang dengan membawa pesan damai dari Ratu kami, Yang Mulia Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Ya, aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Kaget. Kalian datang ke sini dengan membawa hadiah untuk meluluhkan hatiku. Benar begitu, bukan? Benar Yang Mulia. Kalau begitu sampaikan kepada ratumu. Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu. Katakan kepada ratumu, Allah yang Maha Kaya telah memberiku kekayaan yang berlimpah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Selain raja, aku juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Sungguh aku dan bala tentaraku akan mendatangi dan mengusir kalian dari negeri Sabah dan menjadikan kalian sebagai tawananku yang hina. Sekarang bawa kembali harta kalian. Baik Baginda. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi Raja Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Izinkan hamba melaporkan sesuatu, Paduka. Silahkan, laporkan apa yang hendak kau sampaikan. Wahai Masuk dia cari apa? Abad kajian dekat. Apa kau diingat? terima kasih atas informasinya, Utut. Terima kasih kembali Baginda, sudah menjadi tugas hamba. Wahai pengikutku yang setia, saat ini Ratu Balqis sedang menuju ke istana kita dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu Baginda? Aku ingin mendudukkan dan menguji kejelian ratu dengan memindahkan istana. Siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis secepat mungkin? Hamba sanggup, Baginda. Hamba sanggup, Baginda. Hamba dari golongan jin, memiliki gerakan yang cepat, mempunyai tenaga yang kuat, dan hamba pun dapat dipercaya. Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda, maka singgasana Ratu Balqis akan berada di hadapan Baginda. Hamba bisa melakukan lebih cepat darinya. Oh ya, seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Baginda berkedip. Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur
atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Silakan masuk Ratu. Ya, terima kasih. Selamat datang di kerajaan kami, Ratu. Terima kasih Baginda yang mulia. Oh, jangan sungkan, Ratu. Anggap saja di istana sendiri. Seperti inikah singgasana Ratu? Sepertinya tidak mungkin. Singgasanaku masih ada di istana. Sebelum kesini aku masih mendudukinya. Aku sangat yakin itu. Ini bukan singgasanaku. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Dan ketahuilah bahwa singgasana yang Ratu lihat adalah singgasana Ratu di Sabah yang kami pindahkan dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa singgasana pindah ke sini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah yang menciptakan kita semua, Ratu. Maha besar Tuhan Raja Sulaiman. Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah. Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai nabinya. Kekuasaan dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya sedikit pun tidak membuatnya sombong. Maafkan saya Nabi Allah Sulaiman yang mulia. Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki tidak ada artinya dengan apa yang Paduka miliki. Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam yang sesungguhnya. Ampunilah aku ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau. Akan kuikuti jalanmu dengan penuh ikhlas. Rahmatilah aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu. Dan sebaiknya peliharalah hidayah itu untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari anak-anak